Halo semua, selamat datang di AJS. Sebenarnya hari ini tentang hewan ya. Aku moderatornya hari ini nggak presentasi, tapi kita ada special guest nih. Ada Tante Aurora Pujian dari Leo and Vets ya. Dia itu vet sebenarnya. Nah, sebelumnya aku mau perkenalan dulu nih di aku. Nama aku Gwen bagi yang belum kenal. Aku kelas 6 SD. Aku suka bikin kelas-kelas binatang gitu dan itu aku yang ngajar. Namanya Animal Chat Club. Nah, hari ini aku mau berbagi ilmu di sini aja karena biasanya aku itu sendiri presentasi. Nah, sekarang aku udah ada teman ini, Tante Aurora Pujian. Silakan Tante, boleh perkenalan diri dan dimulai presentasinya. Ya, halo, selamat pagi. Sebentar ya, soalnya anakku lagi berisik banget. Sebentar ya. Iya. Nah, aku pengen nanya dulu nih, di sini siapa yang punya hewan peliharaan atau suka hewan? Siapa yang suka kucing misalnya, suka anjing gitu, atau bener punya anjing, punya kucing gitu? Siapa? Maunya ular. Kagwe. Aku. Ya punya, nah ini ada Faris nih. Faris punya anjing apa kucing nggak? Aku punya sih hari Kamis mau beli kelinci. Mau. Oke. Aku punya ikan sama aku sebenarnya sih hari Kamis mau beli kelinci. Aku belum pelihara apa-apa. Maunya ular. Kelinci. Oh iya, apa ulet itu juga bisa jadi pilihan loh. Aku mau beli kelinci apa namanya? Bentar ya, aku pikir dulu. Nah, kelinci Anggora. Ya, sip, kelinci Anggora keren tuh. Aku pengen banget punya Yang bulunya kayak gulali. Bulunya kayak gulali. Betul. Manis dong kalau kayak gulali. Iya. Mungkin siapa tahu bulunya kalau rontok bisa dimakan. Enggak, jangan. Mau bercanda. Oke, boleh aja langsung dimulai ya, Tante. Iya, selamat pagi semuanya. Total ada berapa orang nih, Gwen? Di sini ada 29 ya yang kids-nya. Bukan 29. Oke, totalnya ada 29 orang. Kenalkan, nama aku Aurora, dokter hewan Aurora. Aku praktek di klinik Leo and Vets. Kebetulan, ya, Leo and Vets kebetulan ada 3 cabang. Ada cabang Depok, Bekasi, dan Pondok Aren. Nah, kebetulan aku praktek yang di cabang Depok dan di Bekasi setiap Sabtu. Jadi kalau misalnya teman-teman lokasinya ada yang di Bekasi ada, lokasinya ada dekat Tangerang Selatan, di Pondok Aren ada, di Depok juga ada. Gitu. Nah, hari ini kalau mau ada yang ditanyain soal seputar peliharaan, hewan peliharaan, boleh nanya ke aku ngobrol-ngobrol. Gitu. Iya, silakan boleh ditanyain di chat atau mau ngomong langsung silahkan Boleh, ya. boleh. Nanti boleh raise hand aja. Aku sambil mempersiapkan apa sih yang mau ditanya, aku presentasi dulu sedikit ya tentang pemeliharaan hewan. Aku share screen, ada yang terima nggak? Bisa dilihat ya? Bisa Share screen. dilihat. Bisa dilihat. Bisa dilihat. Oke, sekarang sambil nunggu, aku mau tanya apa, mungkin sambil dipikir, aku mau ngobrol-ngobrol dulu. Sebenarnya bisa nggak sih kita melihara hewan di rumah yang cara pemeliharaannya sama seperti klinik gitu, jadi nggak dikit-dikit datang ke klinik, supaya sehat hewannya. Oke, ini rahasia klinik hewan bisa banget diterapkan di rumah ya. Caranya gimana? Sebentar. Caranya gimana melihara hewan di rumah? Bentar. Ini habiskan minumnya. Ya.
Nah, kalau yang mikir punya hewan peliharaan tuh keuntungannya apa sih? Selain cuman buat elus-elus gitu. Nah, jadi keuntungan untuk punya hewan peliharaan itu ada secara fisik dan ada secara mental. Kalau secara fisik itu sudah terbukti menurut penelitian kalau memiliki hewan peliharaan itu bisa menurunkan resiko serangan jantung sebesar 40% gitu. Jadi orang-orang yang punya hewan peliharaan tuh resiko untuk kena serangan jantung nggak lebih rendah daripada orang yang nggak punya. Terus meningkatkan imunitas tubuh. Terus secara mental apa aja sih keuntungannya? Dia bisa menumbuhkan rasa empati dan disiplin, lalu menenangkan syaraf-syaraf yang bisa digunakan untuk terapi gitu. Terus, nah, cara kuncinya apa nih? Pemeliharaan hewan tuh kuncinya apa? Sebenarnya gampang banget. Cuman 3 aja. Yang pertama, harus mengerti normalnya biologi hewan yang kita pelihara tuh apa sih? Itu normalnya dia tuh seperti apa? Apa namanya? Jam biologisnya dia senangannya seperti apa? Dia omnivora, karnivora, atau herbivora gitu. Kita harus ngerti. Yang kedua, manajemen pemeliharaannya, sama yang ketiga manajemen kesehatannya. Udah cukup 3 itu aja. Nah, nanti boleh sambil ditanyakan 3 itu apa-apa lagi ya, gitu. Kemudian, nah ini contoh ya, contoh kalau ada yang punya kucing, karakteristiknya kayak apa. Ini nyambung ke yang tadi nomor 1. Jadi misalnya contohnya yang punya kucing. Kucing tuh sebenarnya nokturnal. Ada yang tahu nggak nokturnal tuh apa? Nocturnal itu nggak tahu. Tidurnya di pagi. Kan malam. Apa tuh? Melakukan aktivitas di malam hari. Iya, nokturnal itu hewan-hewan yang beraktivitas di malam hari. Ada yang bisa sebutin nggak contoh hewan nokturnal tuh apa aja? Hantu, kelelawar, kunang-kunang. Kunang-kunang, iya oke. Jadi hantu. apa? Hantu. Tikus, Burung hantu, iya betul. Gak cuma kelelawar. Kelelawar. Betul, betul. Iya. Aku tante. Hah? Aku tante. Sky. Andinya kakak. Oh iya. Hai Sky. Tuh ada fotonya tuh di belakang. Oke, balik lagi ya. Yang belum tahu, ternyata kucing juga hewan nokturnal sebenarnya. Termasuk kucing-kucing besar seperti singa dan harimau, macan. Jadi kucing peliharaan di rumah kita itu sebenarnya aslinya hewan nokturnal. Makanya kucing-kucing di rumah kita kalau siang senangannya tidur aja. Siapa yang punya kucing yang senangannya kalau siang tidur aja? Aku kucing. Aku biasanya itu kalau aku punya kucing itu kan malas-malesan. Kalau udah dirawat jadinya tinggal tiduran. Iya, sebenarnya bukan karena dia males, tapi aslinya dia memang hewan nokturnal. Jadi pas kamu tidur, itu dia melek, main. Ada kadang-kadang kamu lagi tidur suka digangguin, dia minta makan. Karena aslinya kucing itu nokturnal. Kemudian kucing juga individual, lebih individual. Dia lebih senang sendiri. Makanya kebanyakan kucing judes ya. Dia lebih senang hidup sendiri, nggak ada dalam populasi. Terus rasa penasarannya tinggi, bersahabat, terus independen, karena dia senangannya mandiri, apa-apa bisa sendiri. Aktif, suka ruang terbuka, terus minum airnya nggak terlalu banyak dibanding anjing, sama picky eater. Kucing sangat picky eater. Jadi kalau misalnya, kok kucing aku makannya hari ini agak sedikit ya Tante, wajar karena dia picky eater. Kalau kita ganti pakan aja kadang-kadang dia nggak mau makan. Itu kucing ya. Sekarang yang punya anjing siapa nih di rumah? Aku punya anjing. Oke. Nah, kalau anjing bedanya dengan kucing, anjing itu sangat-sangat dependen sama aktivitas manusianya. Jadi kalau misalnya dia sangat bergantung sama kita, sama yang melihara. Makanya jangan males ngajak anjingnya main karena memang aktivitasnya dia harus seperti itu, energinya dia harus dilepaskan dengan bermain gitu. Anjing juga lebih
Ya? Juga biasanya juga kalau anjing itu juga anjing liar kan diperawat oleh orang gitu. Dia malahan ngajak-ngajak orang lain buat main. Iya, makanya. Jadi nggak usah takut sama anjing liar. Dia sebenarnya nggak mau gigit, nggak mau apa. Kalau dia mau gigit tuh dia cuman karena ada rasa terancam aja. Aslinya sih sebenarnya dia pengen main karena sangat-sangat playful anjing tuh, gitu. Terus dia rasa penasarannya sama kayak kucing, sama rasa penasarannya tinggi. Rasa penasarannya tinggi, friendly, aktif, apalagi puppy ya. Dia suka ruangan luas, terutama ras-ras tertentu yang butuh banget ruangan luas, sama butuh air yang sangat banyak. Jadi kalau kalian pelihara anjing di rumah, mau kecil mau besar, dipastikan untuk asupan airnya banyak ya, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Aku Kak, Apa ada. tuh? Aku Namanya Aisyah. siapa ya? Siapa? Aisyah. Aisyah, mau nanya apa? Kenapa kalau kayak lele gitu kalau kayak lagi diem dia tiba-tiba kayak mengambang ke atas? Lele, kamu pelihara lele di rumah? Iya. Kan semua jenis ikan, lele termasuk ikan bukan? Iya. Ikan, oke, semua jenis ikan kan memang dia memang begitu ya, dia punya insang, dia punya gelembung pernapasan. Jadi memang kalau dia lagi berenang terus tiba-tiba dia mengambang ke atas ya wajar, memang begitu. Kalau dia nggak mengambang, nanti dia berarti nggak gerak, berarti dia sakit atau memang lama-lama bisa mati gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya ini sebelum slide berikutnya? Sudah. Siapa yang mau nanya tuh? Tuh sama Sky, tante itu ada aku. Sky mau nanya apa sayang? Kenapa kucing tuh sering main? Tadi tante bilang nih ada gambarnya nih di sharing screen-nya ada gambarnya. Kucing itu hewan yang playful, sangat-sangat playful. Jadi memang cara dia untuk menghabiskan energinya harus dengan main, harus dengan beraktivitas. Tapi karena kucing itu individual, dia nggak perlu main sama kucing lain. Dia nggak perlu main, dia main sendiri juga bisa. Gitu. Makanya dia senangnya main. Memang dari sana senangnya main. Gitu. Iya, siapa lagi yang mau tanya? Aku Kak Aisyah. Siapa? Aisyah? Aisyah ya? Iya. Ya. Aisyah nanya lagi apa? Kenapa kalau kayak ayam gitu kalau bertelur atau dikasih makan gitu dia kayak kalau bertelur dia kayak langsung berkokok gitu. Kalau berkokok wajar. Jadi kalau misalnya dia bertelur, dia mengeluarkan sesuatu dari badannya dia berkokok, ngasih tahu kalau dia memang udah ngeluarin sesuatu gitu. Wajar sih memang. Dia berkokok, dia ngasih tahu kalau ini aku sudah mengeluarkan sesuatu, aku udah bertelur, udah ngeluarin telur nih gitu. Aisyah di rumah pelihara ayam? Iya, 2. Oke, 2. Ayam sama lele. Ayam sama lele. Oke, kalau anjing kucing nggak ada? Enggak. Boleh dicoba ya nanti biar anjing kucing ya, tapi harus dirawat. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, dilanjutkan lagi slideshow-nya ya. Iya. Oke. Itu kan kucing juga bisa diajak main sama manusia. Kadang kalau masih kecil, masih belum dewasa itu aku suka ajak main pakai apa gitu digerak-gerakin biar dia ambil gitu. Sama iya, aku pakai laser gitu. Iya, benar. Kucing kitten di bawah 1 tahun seneng banget bermain. Nggak usah pakai alat-alat pun, pakai laser aja, pakai tali, gitu aja dia udah seneng banget main. Itu memang karakternya begitu. Gitu. Ada yang angkat tangan, Nuha mau tanya sesuatu, Dek? Kalau anjing kan kadang bisa nurutin orang-orang suruh apa, tapi kenapa kalau kucing itu nggak bisa nurutin manusia nyuruh apa gitu ya? Oke, sebenarnya
itu karena karakternya, balik lagi tadi ke karakternya. Anjing itu punya karakter yang sangat tergantung dan sangat attach itu bahasa Indonesianya apa ya? Sangat nempel banget sama manusia. Jadi dia mau disuruh diajarin sesuatu lebih gampang. Tapi sedangkan kalau kucing dia sangat-sangat independen, sangat-sangat individual. Jadi kalau mau disuruh diajakin gini-gini, tidak semua kucing bisa karena karakternya memang individual sekali. Individual itu artinya dia lebih seneng space sendirian, dia lebih seneng apa namanya mandiri gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya? Aku terusin dulu ya. Ini di chat ada yang Iya, nanya. Kak. Iya. Oh iya, aku belum lihat chatnya Yes. sebentar. Aku mau nanya. Siapa? Tante, kenapa spitting cobra itu nyembur? Tapi nyemburnya lewat mana? Oke, kobra itu nyemburnya lewat mana? Jadi ular kobra, ular yang punya bisa semuanya itu dia punya kelenjar di daerah mulut, dia kelenjar. Nah, di kelenjar itu dekat giginya itu ada bolongan. Ada bolongan yang bisa menyemburkan bisa. Yang menyemburkan bisa. Jadi dia memang ada salurannya sendiri dari kelenjar itu yang bisa menyemburkan bisa. Short gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya di chat apa lagi nih? Ikan. Tante, ikan aku kok bisa mati? Hah? Mati bisa aja. Perawatan ya namanya ikan ya. Matinya kenapa kemarin? Mungkin karena ada penyakit. Ikan itu salah satu hewan yang rentan banget sama jamur. Ayo, meskipun dia di dalam air, tapi di dalam air juga ada jamur. Jadi kalau ada ikan yang kena jamur, dia bisa gampang banget mati. Apalagi kalau jamurnya sudah masuk ke insangnya dia, akhirnya dia nggak bisa bernafas, nggak bisa dapat oksigen. Kan kita kalau nafas kan pakai oksigen ya, gitu. Jadi bisa aja ikannya mati, bisa aja. Dutar mau angkat tangan, ada pertanyaan nggak Dutar? Dutar Kan punya ikan. Terus iya. kenapa? Kan itu gimana cara nggak berjamur? Bisa, ada perawatannya, ada obatnya, ada apa namanya? Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya, boleh. Kalau tante sih memang tidak terlalu hafal, karena tante memang lebih banyak menangani hewan-hewan kecil seperti anjing dan kucing. Tapi kalau untuk perawatan ikan sebenarnya ada obatnya. Jadi dia ditaburkan di dalam air gitu. Itu bisa. Jadi nanti kalau misalnya mau tanya boleh. Nanti di ujung acara ini tante mau kasih link ke kalian untuk konsultasi gratis di Klinik Leo. Kalau konsultasi di Klinik Leo gratis loh. Bisa lewat daftar dulu, nanti dihubungi sama dokter hewannya lewat WhatsApp. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya soal ikan juga bisa. Aku juga mau nanya satu lagi. Kenapa kalau kucing itu malam, terus aku kasih senter itu, matanya itu nyala banget kayak senter, dikasih senter. Oke. Nah, ini jadi binatang itu beda sama kita. Binatang itu punya lapis apa namanya bagian di dalam bola matanya binatang tuh terutama binatang-binatang mamalia ya seperti kucing, sapi, anjing itu di belakang bola matanya ada yang namanya tapetum. Tapetum itu dia kalau kena sinar dia akan sinarnya akan berbalik gitu apa sih namanya? Mantul gitu ya Tante. Memantulkan sinar. Jadi terlihat seperti kayak matanya merah gitu kan, suka kayak gitu kan kalau malam suka ada yang kucing lagi duduk matanya merah hijau. Terus habis itu juga kucing juga Sebentar. kadang itu juga berbeda-beda sinarnya. Iya. Berbeda-beda. Jadi tapetum itu membuat mata kucing atau anjing pada saat malam merah bercahaya, tapi orang enggak karena beda gitu. Kata Kak Gwen,
pertanyaannya di hold dulu ya, Kak? Ya, pertanyaan di hold dulu, simpen untuk nanti mungkin di akhir sesi atau di beberapa slide Ya. lagi boleh bertanya lagi ya. Oke, boleh. Sekarang dilanjutkan lagi ya. Ini daily, ini ada tulisan daily cat activity berapa jam sehari dia pada bermain. Nah, kalau kucing, kalau yang kitten banget, masih kecil banget, itu dia bisa bermain 9,5 sampai 14 jam sehari. Sedangkan kalau yang sudah dewasa itu mungkin cuman maksudnya kucing itu 9,5 sampai 14 jam sehari untuk tidur doang. Dia bermain sekitar 4,3 jam sehari dan makan minum cuman 1 jam gitu. Nah, terus ini nih yang penting, kalau misalnya kita piara, apa sih yang harus diinikan, Tante, yang harus diperhatikan? Jadi ada 5 yaitu ini dia harus bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas untuk mengekspresikan tingkah laku alami, bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit, dan bebas dari rasa takut dan stres gitu ya. Nah, untuk makanan sendiri, untuk makanan sendiri ada makanan rumahan. Jadi kalau misalnya kalian punya kucing nih, Tante aku punya kucing, tapi aku nggak kasih makan dry food, aku nggak beli misalnya, karena beli makanan kucing itu mahal, pricey. Boleh nggak ya aku bikin makanan sendiri dari misalnya ikan atau ayam, boleh nggak? Boleh. Tapi balik lagi, kalian harus tahu hewan yang kalian piara itu natural behavior-nya atau natural biology-nya tuh seperti apa. Contoh, anjing. Ya? Aku biasanya aku kasih ke makanan ke kucing itu tongkol sama nasi biar kenyang. Nah, kucing. Nih, aku juga kasih tahu. Kucing itu karnivora. Ada yang tahu nggak arti karnivora itu apa? Pemakan daging. Makan daging. Oke. Makan Tapi daging. aku pernah lihat kucing apa gitu, aku lihat dia itu kan sakit terus dia itu makan rumput. Makan daging. Oke. Balik lagi ya. Kucing itu obligat karnivor. Jadi dia karnivora yang benar-benar karnivora. Jadi kalau bisa, kalau mau kasih makan kucing dari ikan tongkol, nggak usah ditambah nasi. Gitu. Karena dia sebenarnya bukan omnivora. Tapi beda dengan anjing. Kalau anjing itu bukan karnivora. Anjing itu omnivora. Jadi dia makan semuanya. Boleh makanan anjing dicampur nasi. Misalnya ada daging di rumah, daging ayam, daging kambing, daging sapi, direbus sampai matang, dicampur nasi, dicampur sayur, kasih ke anjing, itu boleh. Tapi kalau kucing, kalau bisa jangan dicampur nasi. Kalau kebanyakan dicampur nasi, nanti dia diabetes jadinya. Gitu, karena terlalu banyak gula di dalam pakannya dia. Kalau bisa, mau bikin home food untuk kucing, hanya ikan, tongkol yang direbus, boleh ditambah tempe sedikit, itu untuk probiotiknya dia, tambahan protein, tapi tidak usah dicampur nasi, gitu. Tapi kok kucingku kadang-kadang suka makan rumput ya kalau ajak keluar. Ya. Makan rumput bagi kucing itu adalah remedy. Remedy itu artinya bukan obat ya, tapi terapi sesekali aja kalau dia perutnya kurang nyaman, kurang probiotik atau kurang bakteri baik. Sebentar, Dek, nontonnya di situ, Dek. Tante, aku mau nanya dong. Ya? Aku giliran aku sering nanya ya, karena tadi kalian udah tunggu ya, Vincent. Aku mau nanya nih, aku kan tadi ada yang siapa tuh yang bilang kucingnya suka makan rumput. Nah, rumput. Megumi ya tadi bilang kucingnya suka makan rumput ya? Iya, Kak. Itu kucing aku kalau habis makan rumput tuh yang anggora tuh selalu muntah, tapi nggak tahu kenapa dia tuh makan rumput terus, tapi muntah gitu terus. Ya, kalau karena misalnya aslinya pagernya terus dia langsung keluar makan rumput, terus di rumah udah ada aja itu dia muntah tiba-tiba.
Iya, karena aslinya memang kucing bukan pemakan rumput, dia memang aslinya nggak makan rumput. Kalau ternyata di dalam lambungnya ada rumput, ada tanaman yang belum matang, yang masih mentah, itu kan ada selulosa. Selulosa itu adalah sel tumbuhan yang sebenarnya keras, buat protein itu. Nah, apalagi kalau dia makan nggak dikunyah, kalau kucing kan nggak dikunyah ya langsung gigit aja telan. Ya wajar kalau misalnya itu dia langsung muntah. Sebenarnya memang karena dia makanan aslinya bukan rumput. Tapi kenapa dia makan, Kak? Karena biasanya kucing-kucing yang suka makan rumput, satu, dia kondisi perutnya lagi nggak enak nih. Jadi dia secara insting cari pakan-pakan yang menurut dia kayaknya bisa meringankan sakit perutnya, meringankan nggak nyamannya gitu. Dia cari gitu. Itu sih biasanya kondisi-kondisi pada saat perutnya kurang enak. Jadi kalau misalnya kucing kalian lagi makan rumput, biasanya dia memang kondisi perutnya lagi nggak enak gitu. Tante, Iya, aku mau tanya lagi, kenapa kalau anjing tuh waktu bayi tuh harus pakai di kandang dulu, belum boleh jalan. ya satu karena masih kecil, takut diambil orang. Tapi sebenarnya nggak dikandangin juga nggak apa-apa sih, cuman dikandangin itu supaya lebih aman aja, karena badannya masih kecil, terus supaya dia kalau bermain aman, nggak gampang kena orang gitu. Vincent mau bertanya? Dulu aku punya lele, tidak dikasih makan tapi tambah besar-besar. Nggak besar-besar. Ada beberapa jenis lele yang memang nggak bisa besar, memang lelenya nggak besar, Vincent, gitu. Biasanya sih kalau misalnya memang dikasih pakannya tepat, dia bisa tumbuh besar. Itu ada dua kemungkinan, memang rasnya bukan ras yang badannya besar atau pakannya belum sesuai. Gitu. Yang lainnya? Durtat mau nanya. Sama-sama. Kak, aku mau nanya. Iya. Kan ada sepupuku kan punya kucing. Nah, kalau malam-malam dia itu suka kayak makan serangga gitu. Itu kenapa, Kak? Pertama, karena tadi balik lagi, dia itu nokturnal. Jadi dia malam pasti beraktivitas. Pada saat beraktivitas, itu dia bagian dari main. Dia nangkap serangga itu sebenarnya bagian dari bermain. Karena instingnya dia memang bermain, nangkap serangga. Sama kayak kucing-kucing besar di hutan gitu ya. Kalau dia malam, pasti dia akan berburu. Cari mangsa nih. Kelinci lah, tikus lah, ayam lah. Makanya kalau kucing yang ada di rumah instingnya masih ada seperti itu, jadi dia yang diburu adalah serangga. Gitu. Ada banyak cowok di sini yang kebalik sama kucing. Iya, tapi hati-hati pada saat dia berburu serangga dan kamu lihat jangan sampai dimakan ya. Kalau kucing makan serangga, ada kemungkinan nanti kucingnya itu bisa kena cacing. Karena serangga itu adalah pembawa telur-telur parasit seperti cacing, protozoa, telur-telur bakteri. Jadi kalau bisa sih untuk supaya sehat, kalau dia main ada serangga jangan dimakan, langsung aja suruh lepeh gitu. Biasanya kucing kalau pakannya udah cukup, dia perutnya udah kenyang, kalau sudah ada serangga dia nggak dimakan, cuma dimainin aja. Iya, cuma dimainin aja terus ditinggal. Iya. Aku kan pernah kasih belalang. Itu kan pernah aku kasih belalang. Terus ada kucing. Kan dia lagi main-main gitu sama belalang. Tapi namanya si emang itu langsung ngerebut terus langsung dimakan.
Iya, memang harusnya jangan. Jadi kalau misalnya kamu lihat langsung diambil aja, dibuang. Soalnya takutnya belalangnya membawa telur parasit kayak telur cacing, telur bakteri, protozoa gitu ya. Next time-nya gitu aja. Iya, kadang juga katanya aku kan punya teman namanya Aisyah, terus dia juga kadang kucingnya itu nunggu ada serangga terus dimain-mainin. Aku juga kadang kan ada bunglon terus ada banyak kucing. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Aku lanjut ya. Iya, Kak. Oke, ini sama seperti yang tadi aku udah cerita ya. Kalau karnivora sejati kucing, anjing itu omnivora. Terus ini contohnya untuk ngasih makan anjing dan kucing, contohnya seperti ini, ada gambarnya ya. Terus, nah ini juga bisa diperhatikan. Yang dibutuhkan untuk activities, ada tempat makannya, ada tempat bermainnya, ada litter box-nya. Terus kalau misalnya di kandang juga boleh, tapi tetap harus ada tempat saat-saat dia dilepas gitu. Terus Di kandang kan karena kucingku lagi sakit, jadi pipis-pipisnya kemana-mana. nah, iya. Oh gitu, pipisnya kemana-mana, kucingnya Megumi. Tadi yang nanya Megumi ya? Iya Kak, tapi udah potty train. Udah apa? Potty train, jadi pipisnya emang di liter, tapi karena penyakit, jadi pipisnya jadi berdarah gitu. Oh, tapi sudah dibawa ke dokter hewan? Udah, tapi sekarang harus khusus makanan yang nggak bisa makan yang biasa. Iya, benar. Biasanya kucing-kucing jantan. Jantan kucingnya ya? Iya, ada yang jantan sama ada yang betina. Biasanya jantan, kucing jantan itu gampang banget kena penyakit kucing berdarah, kencingnya berdarah, pipisnya berdarah. Nah itu kalau udah seperti itu harus dibawa ke dokter hewan untuk ngeluarin pipisnya. Kadang karena pipisnya itu kadang-kadang tertahan tuh di dalam perut, di dalam saluran kemih, nggak bisa keluar, kasihan kan? Jadi harus dikeluarkan. Oke, ada yang mau tanya lagi? Aku mau nanya, kan itu kan memangnya benar. Biasanya itu kucing kan suka pipis sembarangan. Katanya kata Aisyah dia itu suka, itu tandanya tempat dia, wilayahnya. Kucing-kucing jantan yang belum disteril itu memang menandai tempat wilayah kekuasaannya, tempat dia tinggal dengan pipis. Tapi pipis yang dikeluarkan nggak banyak. Jadi dia menandai gitu supaya bau. Supaya kucing jantan lain tidak datang ke tempat wilayah dia. Kalau itu instingnya kucing begitu, kucing besar yang seperti singa, harimau dan macan pun seperti itu. Kalau sudah jadi kucing domestik pun seperti itu, gitu. Jadi kalau betina juga bakal pipis-pipis gitu ya Kak, sebelum di steril. Kalau betina, saluran pipisnya betina nggak sesempit saluran pipisnya jantan. Jadi untuk kasus-kasus seperti pipis berdarah itu betina lebih jarang dibanding kucing jantan. Enggak, Gitu. maksudnya sebelum di steril, kucing betina aku kadang suka pipis-pipis. Itu kan sama dengan teritorinya gitu ya, nandainnya ya. Iya, sama aja tapi nggak terlalu seagresif kucing jantan. Oke Kak. Aisyah sama Sky mau tanya apa lagi? Tuh aku mau nanya, kenapa kalau anjing tuh suka banget berlari di taman? Suka banget, iya karena tadi anjing itu playful, terus dia senang beraktivitas gitu, makanya dia senangannya begitu. Nuha mau tanya? Nuha sama Aisyah mau tanya? Aku Kak, kenapa kalau kayak anjing ketemu orang asing langsung dia kayak kejar? Nah, memang karakter anjing begitu, dia sangat-sangat protektif sama
teritorinya dia. Jadi kalau dia ada orang asing, dia akan gonggong, dia akan mengejar. Kalau semakin orangnya takut, dia bisa, kan indera penciuman anjing kan kuat ya, jadi dia malah bisa mencium nih, ini orang takut malah tambah. Jadi kalau misalnya ketemu anjing, nggak usah takut, biasa-biasa aja. Kalau dia gonggong itu biasa, karena memang karakternya seperti itu, dia akan protektif sama teritorinya dia. Kalau sudah kenal, sudah beberapa saat sudah lihat, dia akan itu sendiri gitu. Selanjutnya Nuha ya. Nuha mau tanya apa? Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Dulu kan aku punya kucing. Kucingnya itu kan suka pipis sembarangan. Terus aku udah beri tempatnya, tapi kenapa ya dia masih di pipis sembarangan di tanaman? Gimana? Aku kan udah beri Oh, dia masih suka pipis sembarangan di tempatnya. Ada beberapa kemungkinan. Satu, dia sedang sakit. Tadi seperti yang Megumi, seperti kucingnya Megumi. Jadi mungkin dia saluran pipisnya itu lagi sakit. Karena dia lagi sakit, dia nggak bisa nahan untuk pipis di tempat yang seharusnya. Jadi akhirnya dia pipis sembarangan di tempat lain. Itu bisa juga begitu. Bisa juga memang dia belum terbiasa. Dia nggak suka sama tempat pipisnya. Jadi harus dilatih. Kalau memang ternyata Nuha cek, oh ternyata dia nggak sakit nih, berarti harus dilatih gitu. Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama. Aku mau nanya, kucing Iya. itu kenapa sih kalau ketemu sama orang asing itu kadang suka menjauhi? Siapa? Kucing? Iya, karakter kucing seperti itu. Dia individual dan mandiri. Kalau ada orang asing bukannya dia menyerang, tapi dia lebih baik pergi menghindar. Jadi memang karakternya seperti itu. Itu sudah instingnya dia. Itu. Aku kalau belum ada lagi pertanyaan aku lanjut ya. Tante, Iya. kalau hamster tuh kenapa sih gak boleh keluar dari kandangnya? Satu, hamster itu kecil ya. Maksudnya lebih kecil daripada anjing ataupun kucing. Nah, terus dia memang nggak ngerti kalau hamster itu nggak seperti anjing kucing yang tahu, oh rumah pemilik aku di sini. Jadi pada saat nanti dia keluar, dia takutnya nggak bisa balik lagi. Gitu. Karena aku punya hamster sempat ngilang, habis itu pas paginya dia malah mati. Iya. Belum lagi kalau misalnya di rumah kita ada hama seperti tikus, musang. Nah, kalau memang ada seperti itu, bisa jadi mangsa. Jadi kalau bisa ya jangan dikeluarkan dari kandang. Kalau peliharaan-peliharaan seperti hamster, marmut gitu. Karena kan gampang banget gitu nanti dimakan tikus. Kenapa hamster atau enggak marmut itu kalau dikasih rintangan dia itu pinter nyelesainnya? Kalau apa? Hamster atau enggak tadi apa sih? Dia itu suka dikasih marmut. Dia itu kalau dikasih rintangan itu dia itu pinter bisa nyelesain. Ya, memang ada binatang-binatang yang memang punya kemampuan untuk menyelesaikan kayak maze gitu ya. Karena itu akhirnya hamster sama marmut itu suka dijadikan hewan percobaan di lab. Termasuk sebenarnya tikus juga sama seperti hamster dan marmut. Dia sebenarnya pinter. Dia bisa ingat jalan pulang, dia bisa ingat jalan pulang, dia bisa ingat alur labirin kemana. Memang didesain otaknya memang dia pinter, bisa menyelesaikan puzzle dan maze, termasuk tikus.
Kak, juga katanya benar nih. Juga katanya hamster atau marmut itu juga katanya suka olahraga. Ya, semua jenis hewan sebenarnya butuh exercise, butuh olahraga. Nah, cuman kalau misalnya hamster sama marmut itu lebih butuh karena badannya kecil, tetapi dia asupan makannya besar. Akhirnya dia harus membakar kalori lebih besar. Makanya biasanya di kandang hamster itu suka dikasih roda yang berputar terus supaya dia nggak kemana-mana, tapi bisa terus lari di rodanya itu, gitu. Treadmill. Kayak treadmill untuk kita. Iya. Oke, terus sebentar aku mau tanya Vincent. Tadi udah kebagian, Vincent sudah kebagian pertanyaan belum? Sudah ya? Oke, next lagi aku lanjutin lagi sedikit lagi. Nah, ini contohnya buat tempat itu. Untuk kucing harus banget punya tempat buat cakar-cakar. Dia butuh tempat buat nyakar-nyakar, buat mempertajam kukunya. Karena itu instingnya dia seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya ya. Tuh, tempat mainnya kucing. Nah, terus kalau misalnya mau manajemen, kan kalau tadi manajemen kesehatan, kalau ini manajemen perawatannya. Nah, kalau kucing, aslinya kucing itu memang suka grooming sendiri. Jadi dia nggak usah dimandiin pun sebenarnya dia bisa membersihkan dirinya sendiri. Tahu nggak caranya kucing membersihkan dirinya gimana? Jilat tubuhnya. Iya, Tubuhnya. iya, benar. Dia jelatin tubuhnya. Kalau kalian tahu, sebenarnya kucing itu lidahnya tajam loh. Lidah kucing itu punya papil-papil atau apa namanya, duri-duri kecil gitu yang jadi kayak sisir sebenarnya lidahnya dia. Itu fungsinya banyak. Dia bisa ngambil air dengan lebih banyak, juga bisa menyisir bulunya supaya bulunya rapi. Jadi sebenarnya kucing kalau secara normal makanya dia akan tetap bersih. Tapi kalau kita pengen kucing kita lebih sehat lagi, lebih bersih lagi, bisa dimandikan dengan cara di grooming setiap 3-4 minggu sekali. Itu bisa grooming di tempat khusus pet shop yang bisa grooming atau di klinik. Tapi Kak, kenapa kucing nggak suka air ya? Suka apa? Nggak suka air. Sebenarnya bukan kucing nggak suka air, karakternya dia memang dia tidak suka. Dia sebenarnya kucing itu gini, karakter kucing itu nggak suka kotor karena dia instingnya dia selalu harus bersihin badan, selalu harus kering badannya. Sebenarnya bukan karena dia tidak suka air. Pada normalnya kucing, biologi kucing itu yang secara normal pun kalau di hutan itu kucing bisa berenang loh. Jadi aslinya kucing kita tuh yang ada di rumah kalau misalnya ditaruh di air pun sebenarnya dia bisa berenang. Nah, dia tidak suka air karena memang kucing rumahan itu nggak suka basah gitu. Dia kayak risih kalau basah. Karena dia memang punya karakter yang lebih suka bersih, lebih suka kondisi resik gitu. Makanya dia tidak suka dengan air, tidak suka dimandikan. Tapi pada aslinya Tapi aslinya secara insting sebenarnya kucing itu memang bisa berenang gitu. Sama seperti jaguar kan? Iya, Bisa betul. Iya, benar-benar. Nah, ini untuk ya. Siapa tadi yang nanya ya? Aisyah. Oh iya, Aisyah. Kenapa kalau kucing itu kayak harus punya tempat untuk cakar-cakarannya sama harus kayak disuntik gitu? Disuntik. Divaksin gitu. Oke, yang pertama, balik lagi. Kita sebagai pemelihara hewan juga harus tahu kan apa namanya biologinya hewan tuh aslinya seperti apa. Nah, kucing itu secara insting akan terus butuh kukunya untuk tajam terus-terusan. Makanya dia akan
akan terus-terusan cari tempat buat nyakar-nyakar itu untuk mempertajam dan mengasah kukunya. Itu sudah insting, artinya dari sananya dia kepengennya begitu aja. Kedua, kenapa harus divaksin? Kucing, anjing, dan binatang piaraan kita harus divaksin untuk mencegah dari penyakit. Sama kayak kita nih. Kita kan juga divaksin kemarin, kalian juga divaksin COVID kan? Nah, kucing pun seperti itu. Ada beberapa penyakit kucing yang sangat mematikan. Jadi kalau kena kucingnya bisa mati. Kalau sudah divaksin, kalaupun kena tidak akan parah. Jadi mungkin persentase kematian itu bisa turun begitu. Jadi kalau kalian punya kucing atau anjing kalau bisa divaksin ya. Tapi Kak, kok kucing aku tetap masuk sofa. Kenapa? Kenapa suaranya kurang jelas, Megumi? Jadi kan aku udah sempat taruh tempat scratch kayak kardus gitu, tapi kan dia pinginnya tuh di sofa, di furnitur lain. Harus diajari. Bisa kok diajari kalau misalnya jangan scratch-scratch di sofa. Nanti disediakan tempat seperti kardus gitu, nanti diajari. Dia pelan-pelan nanti dia bisa kok. Kenapa itu kucing itu suka itu telinganya itu suka kena penyakit apa gitu? Suka sering banyak kucing, banyak gitu kucing liar yang suka kena penyakit di telinganya gitu. Ada beberapa penyakit yang menyerang telinganya kucing, macam-macam. Ada pertama itu ear mite. Ear mite itu tungau telinga. Tungau itu apa sih? Tungau itu sebangsa kutu, tapi dia lebih kecil lagi. Lebih kecil banget. Nah, dia hidupnya adalah di liang telinganya kucing. Itu bisa bikin kucing itu terus-menerus keluar cairan dari kuping, dia garuk-garuk terus, bisa sampai kadang-kadang berdarah. Atau pada keadaan-keadaan flu yang parah, kucing juga bisa telinganya sakit. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian kucingnya sudah kelihatan agak sakit, garuk-garuk, sudah keluar hitam berlebihan, cairan berlebihan, boleh konsultasikan ke dokter hewan. Begitu. Kak, kucing bisa kena corona nggak? Kenapa? Kucing corona nggak? Suaranya kekecilan? Kucingnya bisa kena corona nggak? Bisa. Jadi justru nih ada satu virus coronavirus itu bisa, tapi bukan coronavirus yang seperti kita ya, yang seperti kita. Namanya sama-sama coronavirus. Coronavirus itu kalau kena di kucing, itu nanti hasilnya bisa menjadi, tapi hasilnya bukan seperti kayak COVID kita, beda gitu. Jadi nanti kalau kucing kena coronavirus, dia akan beda. Nah, kalau kita sakit COVID, nggak bisa menularkan ke kucing karena virus yang kita dapat itu tidak bisa menimbulkan kerusakan organ yang sama pada kucing. Jadi memang bentuknya berbeda. Gitu. Berarti kalau kucing kena corona gejalanya bisa bersih nggak? Kenapa? Kucing bisa bersih nggak sih? Aku pernah ngeliat kucing bersin. Bersin? Bisa. Kucing kalau flu bersin juga. Sama, cuman dia bedanya nggak bisa ngeluarin ingus kan? Benar. Kenapa itu? Aku mau nanya, kenapa kucing itu kalau ketemu, misalnya kan mereka kan udah ketemu sama kucing yang mereka udah lama ketemu, terus dia itu ketemu kucing liar, kadang suka berantem atau enggak kayak marah-marah gitu sama kucing liar yang belum dia kenali. Ya, kalau misalnya kucing jantan yang belum di steril, dia kan punya hormonal yang tinggi. Nah, itu memang dia akan lebih protektif sama dirinya, protektif terhadap teritorinya, dia akan berusaha untuk melindungi. Biasanya sih itu karena hormon ya, jadinya dia akan mempertahankan tempatnya, mempertahankan dirinya, makanya dia galak sama kucing lain. Tapi biasanya yang dilawan itu jantan juga gitu. Jarang biasanya jantan berantem sama betina, itu jarang, kecuali kalau misalnya ada apa-apa, misalnya rebutan makan, tapi jarang sih, biasanya jantan sama jantan. Aku juga mau tanya kenapa sih kan misalnya kucingnya nggak bersalah gitu ngeganggu yang kucing, terus tiba-tiba mereka itu kayak berantem padahal mereka itu nggak pada bersalah.
Ya itu karena tadi, jadi dia sama-sama jantan, sama-sama, oh ini kan tempat aku, kenapa kamu ada di sini? Lebih ke kayak gitu. Jadi bukan karena ada yang salah, tapi memang dia mempertahankan posisinya dia ada di situ gitu. Padahal itu betina. Ya bisa juga gini, jantannya pengen kawin sama betinanya, tapi betinanya nggak mau, akhirnya berantem. Bisa juga kayak gitu. Kak, aku mau nanya. Kenapa kalau kayak kucing kayak kamu kawin gitu kayak harus kejar-kejaran begitu? Karena sebenarnya betina kucingnya itu sebenarnya tidak mau. Betina kucing itu sebenarnya tidak nyaman untuk dikawin sama yang jantan. Kenapa? Karena organ reproduksinya jantan itu berduri loh. Organ reproduksi kucing jantan itu ada durinya dan itu sakit pada saat dia kawinin si betinanya. Jadi sebenarnya betinanya akan selalu melawan. Makanya kalau kalian melihat kucing sama kucing pada saat kawin sampai dikejar-kejar karena betinanya sebenarnya nggak mau gitu. Aku juga. Kenapa itu kalau kucing itu kawinnya harus digigit? Supaya nggak kabur, supaya betinanya nggak kabur, jadi sama jantannya digigit. Kayaknya sebenarnya kucing itu nikahnya dari apa sih? Kok bisa nikah padahal nggak dari apa-apa aja terus punya anak? Ya, semua binatang itu diciptakan sama Allah, sama Tuhan itu punya kegiatan reproduksi supaya mereka tetap dipastikan punya keturunan. Coba kalau kucing sama kucing misalnya betina nggak kawin sama jantannya, nanti dia nggak punya anak, terus nanti kalau nggak dibikin seperti ini, jadi nanti kita nggak ada kucing lagi di dunia. Jadi memang diciptakan sama Tuhan untuk bisa bereproduksi gitu. Lama-lama nanti hilang semua. Iya. Kenapa itu kucing misalnya anaknya kan nggak dijaga sama ibunya, terus ada kucing liar yang kenapa ada banyak kucing yang suka makan anak kucing? Kucing itu kan aslinya sebenarnya iya. Jadi kucing itu kan sebenarnya aslinya adalah hewan aslinya ya, hewan liar, hewan karnivora yang sebelum didomestikasi sama manusia, mereka itu aslinya tinggal di hutan, liar, memangsa dan berburu. Jadi beberapa kucing yang sudah didomestikasi, kucing rumahan, masih punya insting untuk berburu, masih punya insting untuk memakan buruan. Nah, salah satu buruan atau mangsa yang dia bisa makan adalah anak kucing yang masih baru lahir gitu. Jadi ada beberapa jantan yang masih liar banget itu bisa makan anak kucing yang baru lahir. Jadi kalau punya anak kucing di rumah, terus ada jantan asing, misalnya ada kucing jantan yang dari luar, hati-hati, makanya dikandangin aja di dalam rumah, karena kadang-kadang ada beberapa jantan yang suka makan anak kucing kecil. Makanya kucing tuh, aku punya kucing tapi itu di luar, karena di dalam nanti bakal berantem kan. Nah itu anak kan, aku tuh punya anak. Nah pas kucingku yang jantan sama yang betina itu langsung diterkam, ya kan? Iya, suka ada yang kayak gitu. Jadi yang ada beberapa kucing yang karakternya ya sama sih sebenarnya kayak orang. Ada kucing yang karakternya lembut, baik. Ada yang karakternya galak gitu. Nah, kucing juga kayak gitu. Beberapa kucing yang karakternya galak, dia bisa menyerang kucing kecil. Gitu. Bahkan sampai dimakan. Aku mau nanya. Ya? Ini Wawa. Gimana kalau misalnya kita mau tahu mana yang kucing jantan, mana yang betina?
Oke, kucing untuk membedakan jantan sama betina termasuk mudah banget. Kalau Itu kucing betina, mudah, itu tinggal di buntutnya itu. Kalau kucing jantan itu di buntutnya itu kayak ada jendolnya. Kalau kucing betina enggak. iya betul. Kucing jantan punya testis, dia kelihatan dari luar. Jadi diperiksa di bagian di bawah ekor. Itu kalau kucing jantan ada testisnya. Jadi dia kayak jendol 2 gitu. Sedangkan kalau yang betina nggak ada testis. Gitu. Gampang kok kalau untuk lihat jantan atau betina. Kalau untuk Tuhan, anak Kenapa itu kalau kucing itu katanya aku pernah lihat video. Katanya ada kucing jantan yang di pantatnya kan ada bulat-bulatnya itu jatuh, nggak tahu kenapa tiba-tiba jatuh. Cabut Oh. gitu. Nggak Tante, tahu ya, ini aku belum lihat udah videonya. jam 11. Mungkin Boleh, Bu. sakit kali. Oke, aku selesaikan slide-nya dulu, tinggal dikit kok ya. Nah, ini sih sebenarnya untuk first time owner aja, kalau kalian mau. Misalnya nih, aku pengen pelihara kucing nih, baru. Nah, wajib untuk periksa kondisi kesehatan kucingnya ke dokter hewan, ngelihat dulu apakah ini ada cacingnya, apakah ada kutunya, kamu cek dulu ya. Takutnya kalau tidak dicek malah nanti sakit. Terus karantina 22 sampai 4 minggu untuk ngecek kalau ini benar-benar bisa sembuh apa enggak. Dan tidak menularkan ke hewan lain yang ada di rumah gitu. Ya, itu kalau kalian mau pelihara yang baru. Nah, kalau misalnya kalian mau untuk untuk Adik jangan begitu sayang. Kalian mau tanya-tanya seputar peliharaan bisa ke haloleo.id. Jadi di website nanti kalian bisa tuh haloleo.id, www.haloleo.id. Kalian daftar di situ. Nanti kalau kalian ditanyain data-data bisa pakai data orang tua aja ya, karena nanti harus ditanya KTP segala macam, alamat, pakai data orang tua aja, gratis untuk konsultasi, boleh nanya apa aja tentang hewan peliharaan. Oke. Sampai sini sih slide aku sudah nggak ada lagi. Jadi kalau mau nanya boleh, atau mau ditutup sih terserah gimana, Gwen aja. Saya mau nanya, Kak. Ini boleh beberapa pertanyaan lagi, mungkin 3 pertanyaan lagi ya. Oke, boleh dibatasi. Soalnya udah Boleh jam kok, 11. masih bisa. Gimana? Aku mau nanya, Nuha. Ya, Nuha. Kalau kelinci itu cara mandinya gimana, Kak? Oke, kelinci adalah salah satu binatang yang tidak terlalu banyak perlu mandi. Kalau kelinci sering dimandikan, dia akan stres dan nanti akan gampang sakit. Jadi kalau misalnya punya kelinci, tidak perlu sering dimandikan. Kalau mau disisir aja, ada kelinci Anggora yang bulunya panjang, disisir aja pakai sisir yang bisa ngangkat bulu. Terus dilap, tidak usah terlalu sering dimandikan karena dia gampang stres. Oke. Gitu. Iya, yang lain Lagi? Itu kalau kenapa itu kalau ikan koi itu banyak penyakitnya? Iya, tadi Tante bilang ikan salah satu binatang yang bisa kena jamur, bisa kena bakteri. Dia tinggal di air, tapi airnya kalau ada bakterinya, dia juga bisa kena penyakit. Jadi, dia juga bisa kena penyakit dari air yang kurang bersih, gitu. Kak, Mutia mau tanya. Iya, mau tanya apa lagi? Itu kata paman aku dulu itu, paman aku itu pernah ngelihat kucing itu makan anaknya sendiri. Itu kenapa Iya, makan tadi anaknya sendiri? Iya, tadi sudah dibahas bahwa beberapa kucing itu instingnya masih liar banget karena aslinya kucing kan memang sebelum didomestikasi sama manusia, kucing itu kan hewan liar ya. Nah, itu kalau ada beberapa kucing yang masih liar banget, dia akan memakan anaknya sendiri. Ada juga beberapa kucing yang punya insting kuat. Jadi dia tahu nih anaknya sakit, anaknya mungkin terlahir cacat. Dia punya insting untuk makan anaknya sendiri supaya anaknya nggak hidup lagi. Itu bisa dia kayak gitu.
kucing itu kenapa? Misalnya kalau udah bayi atau kalau udah bayi itu keluar anaknya itu, kalau masih kecil itu nggak boleh dipegang. Sebenarnya nggak boleh dipegangnya itu bukan karena gimana-gimana ya, bukan karena nanti bau orang, bukan. Nggak boleh dipegang karena kalau terlalu banyak dipegang, induknya akan merasa nggak nyaman, induknya takut, induknya ngerasa nggak trust lagi, terus dia akan apa namanya takut kalau anaknya kenapa-napa, akhirnya malah nanti nggak diurus sama induknya. Jadi kalau bisa pada saat induknya baru lahir dipegang perlu nggak apa-apa kalau misalnya perlu bantuan perlu obat nggak apa-apa dipegang kok, tapi artinya jangan terlalu sering dipindah diangkat-angkat gitu, dipegang pun nggak apa-apa kalau kalian perlu untuk megang. Nah, itu aku mau nanya, kenapa kucing itu kalau ngendong anaknya itu harus digigit? Oke, kenapa sih kucing kalau gendong anak digigit? Karena kucing nggak punya tangan. Terakhir ya pertanyaannya. Ya, pertanyaan terakhir. Karena kucing nggak punya tangan. Jadi sebenarnya cara menggendong itu apa namanya? Cara menggendong kucing dengan yang paling baik adalah dengan digigit bagian belakangnya ini, karena di belakang bagian tengkuknya kucing sini ada bagian kulit yang banyak banget. Jadi bagian kulit yang apa namanya nggak nempel sama daging, sehingga kalaupun itu digigit dia nggak akan sakit karena dagingnya tidak terangkat. Makanya cara menggendong kucing seperti itu. Kak, aku mau nanya. Ya. Ini Aisyah. Ini udah Ya, Aisyah. Pertanyaannya ya terakhir. Boleh. Kenapa kalau kayak ular piton gitu kalau mau mangsa itu harus kayak dililit? Oke. Karena piton tidak punya bisa ya Aisyah, piton nggak punya bisa. Jadi untuk membuat mangsanya itu apa namanya jatuh atau mati, dia nggak bisa gigit, dia nggak punya bisa. Jadi dia dengan cara melilit supaya mangsanya itu lemas gitu. Oke, sudah segitu aja ya pertanyaannya. Ya. Terima kasih ya Tante Aurora. Sama-sama. Nanti kalau mau ke website halo.leonvets.id, nanti daftar di sana, ikuti step-stepnya ya. Sip. Kalian bisa bertanya-tanya ya di situ ya Tante ya. Bertanya-tanyanya nggak langsung. Iya, bertanya-tanyanya nggak langsung. Jadi nanti daftar dulu, daftarnya gratis. Nanti setelah daftar kalian akan jadi anggotanya, anggota membernya Halo Leo. Suatu saat kalian mau nanya-nanya lagi, tinggal kontak lagi, daftar lagi. Nanti akan dihubungi sama dokter hewannya lewat WhatsApp. Oke, Tante. Oke, iya. Ya. Itu aja. Terima kasih banyak ya atas kesempatan yang diberikan. Sampai jumpa lagi. Makasih ya Kak. Terima kasih. Oh iya, aku kalau kalian mau ada ditanyain lagi, Makasih Tante. aku izin kelas. Makasih Kak. Aku izin ya. Selamat. Tante. Selamat siang. Dadah. Terima kasih. Makasih Kak. Makasih Tante Aurora, makasih Om. Dadah kelinci. Dadah kelinci. Makasih. Dadah. Aku izin kelas ya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih. Dadah. 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 Dadah semuanya, makasih. Ada taman tuh Bu. Ada taman enggak?
Dadah. Oh, dokter Krisna. Ya, nggih lanang to, nggih. Prakteke nang Plasang iki lho. Nah, mbok Pak Wahyana ngono anake murid kabeh. Niku Tembedoyo niku Bu murid. Wong kula gatel nika udah enggak usah sini lagi ya satu kali aja ya enggak usah dua kali ya kula ngoten nika diparingi pil kalih Pak. Pil kalih syarat tok Bu. Mun mari. Nah, kalau ini tak takuti Bu pun apik ya obate jasmen ngono ndak ngendikan ngoten. Dah. Nggih bener Dokter Krisna. Aku prakteknya nang Plasang. Tembedoyo. Nah, ini Tembedoyo. Perumahan